Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 19, dari mata kuliah Jaringan Komputer tahun ajaran 2023-2024, akan mencoba menjelaskan analisis yang telah kami lakukan terhadap jaringan internet di Departemen Teknik Arsitektur dan juga Perencanaan. Jadi, sebelumnya yang pertama, kami akan mencoba mengenalkan anggota kelompok kami dulu. Yang pertama ada Lutfi Hanif, lalu Brianti Raffi Alfauzan, dan saya sendiri, Septian Eka Rahmadi. Nah, kami bertiga adalah mahasiswa dari program studi S1 Teknologi Informasi. Next, lalu ada beberapa hal yang akan kami bahas di presentasi kali ini. Nah, ini ada topik bahasannya, ada 5 topik. Yang pertama ada background, lalu ada topologi, IP konfigurasi, analisis, dan juga kesimpulan atau summary. Nah, untuk background dan juga topologi sendiri akan dibahas oleh saya sendiri, Septian Eka Rahmadi. Lalu untuk IP konfigurasi bakal dibahas oleh teman saya Lutfi Hanif, dan juga untuk analisis dan kesimpulan nanti akan dibahas oleh teman saya Brianti Raffi Alfauzan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai background atau latar belakang. Nah, seperti yang kita tahu, pada era digital kali ini, konektivitas jaringan menjadi salah satu hal yang utama yang harus diperhatikan dalam perancangan sebuah gedung atau suatu gedung. Bisa kita tahu sendiri ya, penggunaan HP atau device-device yang berkaitan sangat dengan internet itu sudah sangat masif digunakan pada era digital kali ini atau masa-masa modern sekarang ini. Nah, gedung perkuliahan ini menjadi salah satu contoh nih, banyaknya aktivitas-aktivitas akademika yang memerlukan internet. Sebenarnya kalau mau diambil contoh gedung lain juga banyak, mungkin gedung perkantoran ataupun fasilitas publik juga pasti sekarang butuh namanya konektivitas jaringan atau internet gitu ya. Nah, infrastruktur jaringan di sini perlu diperhatikan untuk memenuhi beberapa aspek, diantaranya ini kecepatan, fleksibilitas, skalabilitas, dan juga ekonomi. Dalam pembuatan infrastruktur jaringan sendiri, ada satu tahapan yang sangat penting, yakni mengenai pengaturan IP. Bagaimana pengaturan IP address ini bisa dibuat dengan efisien dan juga efektif sehingga nggak ada yang terbuang sia-sia atau beberapa user itu nggak memiliki IP address atau nggak dapat koneksi internet gitu ya. Nah, beberapa hal tersebutlah yang mendasari kami nih melakukan observasi infrastruktur jaringan di salah satu gedung perkuliahan, tepatnya di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, lebih spesifiknya lagi yakni Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan. Ya, itu untuk pembahasan yang pertama. Lalu untuk masuk pembahasan yang kedua mengenai topologi. Topologi sendiri di sini membahas bagaimana sih internet di DTAP itu ada gitu ya, bagaimana apa sumbernya lah gitu. Nah, UGM sendiri Universitas Gadjah Mada sudah mengatur mengenai jaringan internet yang disediakan oleh kampus. Peraturan sendiri ini ada atau tertuang dalam Surat Keputusan Rektor nomor 43 garing P garing SK garing HT garing 2011, di mana di dalamnya memuat aturan nih yang mengharuskan seluruh perangkat jaringan kabel dan nirkabel dapat dimonitor dan dikelola oleh masing-masing penanggung jawab unit kerja. Penanggung jawab unit kerja ini biasanya ya yang ada di departemen atau yang ada di fakultas atau yang ada di unit kerja tertentu di Universitas Gadjah Mada. Nah, semua jaringan kabel dan nirkabel tadi harus terdaftar serta dilaporkan secara berkala kepada DSSDI. Jadi sumber internet yang berada di UGM sendiri ini berasal dari DSSDI lalu disalurkan ke unit-unit kerja yang ada. Nah, lalu dari DSSDI untuk ke DTAP disalurkan terlebih dahulu melalui fakultas. Untuk di Fakultas Teknik tersendiri, di sini servernya berada di gedung SGLC, Gedung Smart Green Learning Center, kantor pusat Fakultas Teknik juga di situ. Lalu akan disalurkan ke 8 departemen yang ada di Fakultas Teknik. Salah satunya inilah ke DTAP yang mana menggunakan switch layer 3. Lalu di DTAP sendiri, jaringan yang didapatkan atau internet yang didapatkan dari teknik tadi, dari fakultas, akan dibagi lagi ke beberapa access point menggunakan switch box atau router. Nah, di DTAP sendiri punya 10 switch box yang masing-masing terdiri dari 2 switch, ada switch PoE dan juga switch untuk ke internet. Lanjut, itu dia topologi jaringan. Tadi kalau bisa dilihat di PowerPoint sendiri, kami ada mengilustrasikan bagaimana alur dari internet yang ada di DTAP atau UGM
itu bekerja gitu ya, alurnya dari mana. Pertama dari DSSDI, lalu ke unit kerja, dalam hal ini mungkin Fakultas Teknik, lalu ke DTAP atau Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan. Nah, di DTAP sendiri dibagi lagi ke dalam beberapa wireless access point atau WAP. Nah, di DTAP sendiri di sini punya sekitar 36 wireless access point berdasarkan hasil wawancara dan observasi kita kepada salah satu pegawai atau penanggung jawab TIK di sana gitu. Nah, di DTAP sendiri tadi sempat saya bahas di awal mempunyai 10 switch box yang mana tersebar di 3 lantai ini di DTAP. Di DTAP sendiri di sini punya sekitar 4 gedung utama yang terdiri dari 3 lantai masing-masingnya. Nah, pada lantai 1 terdapat 4 switch box, lalu pada lantai 2 terdapat 4 switch box, dan pada lantai 3 juga terdapat 2 switch box. Nah, dari tiap-tiap switch ini eh, berfungsi untuk menghubungkan beberapa jenis device ke internet. Salah satunya mungkin komputer lab, CCTV, mungkin HP juga yang sering kita gunakan sehari-hari gitu ya kalau di perkuliahan atau di kampus. Itu dia mengenai topologi jaringan atau bagaimana sih jaringan itu ditransfer atau disalurkan menuju DTAP dari DSSDI. Selanjutnya akan dibahas mengenai eh, pembagian IP konfigurasi di DTAP itu sendiri sehingga pembagiannya itu tadi efektif dan juga efisien, yang akan dibahas oleh teman saya Lutfi Hanif. Konfigurasi alamat IP atau IP address merupakan salah satu aspek atau langkah yang penting dalam membentuk suatu infrastruktur jaringan. Pada observasi kami di Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, kami telah mendapatkan data dan menganalisis data. Yang pertama terkait router subnetting. Di DTAP sendiri itu terdapat 10 router dengan 36 total access point. Maka dari itu, setiap router akan terhubung dengan 3-4 access point setiap routernya yang nantinya akan tersebar di seluruh gedung di Departemen Arsitektur dan Perencanaan. Kemudian digunakan subnetting CIDR atau Classless Interdomain Routing dengan prefix 29. Kemudian untuk pengaturan WAP atau Wireless Access Point, masing-masing access point akan dialokasikan maksimum untuk 50 orang pengguna untuk keoptimalan jaringan. Kemudian diatur dengan subnetting CIDR prefix 26 yang akan memberikan 64 alamat IP untuk setiap access point-nya. Lalu setiap router yang ada di DTAP akan menjadi gateway untuk perangkat yang terhubung langsung ke subnetnya. Kemudian subnetting kenapa kami lakukan? Alasannya adalah agar kita dapat mengalokasikan alamat IP dengan efektif dan efisien, dan juga melakukan segmentasi jaringan. Di samping itu, kami diatur juga alamat broadcast yang digunakan untuk berkomunikasi ke semua perangkat dalam subnet tertentu. Kemudian untuk yang selanjutnya, diagram pengamatan IP dapat dilihat pada slide di sini. Pada slide ini terlihat bahwa setiap router akan terhubung dengan 3-4 access point, sehingga totalnya nanti akan terdapat 36 total access point dengan 10 router. Baik, selanjutnya adalah pengalokasian access point yang ada di gedung DTAP. Untuk yang berwarna biru adalah access point yang memang sudah diaplikasikan saat ini, dan yang untuk berwarna merah adalah asumsi kami agar jaringan internet yang ada di DTAP terkonfigurasi secara optimal. Penempatan access point ini kami dasarkan pada tingkat BC atau kesibukannya dan banyaknya pengakses pada suatu tempat. Seperti contoh, pada ruang studio besar kami letakkan 2 access point, dan setiap ruang kelas kami beri 1 access point. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi kegiatan studio dan juga pembelajaran yang melibatkan banyak orang. Setelah penjelasan topologi dan juga IP configuration dari teman saya, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis mengenai jaringan komputer pada DTAP yang telah kita lakukan. Seperti data yang telah kita dapatkan, infrastruktur jaringan DTAP sendiri menggunakan 10 router, di mana tiap router akan terhubung dengan 3-4 switch dan akan memiliki total 36 switch atau access point. Masing-masing switch ini akan menyediakan 254 alamat host, yaitu dari 1 sampai 254, sehingga alamat dari access point tersebut dapat menyediakan sekitar 64 dikali 36, yaitu 2304 alamat host yang dapat digunakan oleh perangkat. Selanjutnya kita melakukan kalkulasi mengenai kemungkinan
dari penggunaan jaringan ini pada suatu waktu. Kita menemukan data mengenai tenaga kependidikan dari web resmi DTAP di mana terdapat 89 dosen dan staf kependidikan. Dan untuk mahasiswa yang menghadiri lingkungan DTAP pada waktu tertentu, kita tidak dapat memiliki jumlah eksaknya karena hal tersebut cukup sulit untuk didapatkan. Tentunya kita perlu mengetahui jadwal pembelajaran dan aktivitas dari mereka. Di sini kita akan melakukan pendekatan kalkulasi secara batas atas atau maksimal, di mana kita akan mengasumsikan bahwa tiap ruangan akan digunakan secara maksimal. Sebagai contoh, ada yang namanya studio di mana memiliki kapasitas 100 orang, kita akan mengasumsikan bahwa terdapat 100 orang pada studio tersebut. Lalu ada ruang kelas dengan kapasitas 50 orang, dan kita akan mengasumsikan bahwa terdapat 50 orang pada ruang tersebut. Dari hasil kalkulasi kami mendapatkan sekitar 2.000 perangkat, dan hal ini sudah memperkirakan apabila pada kelas terdapat 2 device yang digunakan oleh mahasiswa secara berturut-turut. Dari angka perangkat yang kemungkinan terhubung dengan yang tersedia oleh access point, kita dapat melihat bahwa kebutuhan dari maksimal perangkat yang dapat terhubung sudah tercukupi. Dengan konfigurasi tersebut, pembagian access point untuk tiap ruangan itu sudah termasuk efektif dan efisien dengan memperhatikan tingkat kesibukan dan jumlah device yang berpotensi untuk terkoneksi dengan jaringan. Selanjutnya, kita juga menganalisis mengenai kendala yang terjadi di jaringan DTAP, di mana pada saat wawancara kita mendapati bahwa terdapat kendala di mana ada beberapa mahasiswa yang melaporkan adanya blank spot, yaitu area yang tidak terjangkau oleh jaringan internet. Hal ini sebenarnya hasil dari sebuah cara penyelesaian masalah Pak Arika, di mana untuk mencegah terjadinya interferensi jaringan antar access point, diperlukan pengecilan jangkauan antar satu access point dengan access point lainnya supaya tidak terjadi tabrakan. Selanjutnya, summary atau kesimpulan dari presentasi kita pada pagi hari ini. Gedung Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan memiliki total 10 router dan 36 access point yang tersebar di semua gedung yang ada di DTAP. Konfigurasi IP yang sudah diterapkan saat ini oleh Bapak Arika selaku tim IT yang ada di DTAP adalah dengan mengatur maksimal 50 pengguna pada satu access point. Dan peletakan access point ini akan melihat kapasitas ruangan dan kesibukan ruangan tersebut. Seperti pada ruang studio akan ditempatkan 2 access point karena kapasitas studio adalah 100. Dan untuk tiap ruang kelas akan ada 1 access point untuk menjamin adanya koneksi internet yang baik saat pembelajaran. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 19. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam data atau penelitian kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.